Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Amelia Ardiani dengan NIM 2307065 dari kelas 1 CPGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai lahirnya Pancasila. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, lahir dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Proses perumusan Pancasila dimulai pada masa pendudukan Jepang, tepatnya ketika dibentuk BPUPKI, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta mengajukan berbagai macam rumusan dasar negara. Dari rumusan tersebut, BPUPKI kemudian menyempurnakan menjadi Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta ini terdapat 7 dasar negara, termasuk sila pertama yang memuat kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah proklamasi kemerdekaan, rumusan Piagam Jakarta mengalami perubahan. Pada sila pertama pada kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan rumusan itulah yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Baik, selanjutnya sejarah lahirnya Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali muncul pada Kitab Sutasoma, sebuah karya sastra Jawa kuno yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Kitab ini menceritakan tentang persatuan antar agama Siwa dan Buddha di Kerajaan Majapahit pada zaman dahulu. Pada masa Kerajaan Majapahit tersebut, keberagaman agama dan kepercayaan itu sudah menjadi hal yang umum. Empu Tantular melalui Kitab Sutasoma tersebut berusaha untuk menyatukan berbagai golongan masyarakat yang berbeda-beda keyakinan. Dalam konteks Kitab Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal itu merujuk pada perbedaan agama dan kepercayaan yang ada, namun tetap bersatu dalam satu kerajaan. Semboyan ini kemudian diadopsi sebagai semboyan negara Indonesia karena dianggap sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang sangat beragam, yang mana di Indonesia itu memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya yang sangat tinggi. Hingga pada saat ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tetap relevan dan menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya mengenai sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan, yang mana pada masa penjajahan Belanda, Indonesia tidak memiliki konstitusi tertulis yang mengatur kehidupan bernegara. Namun, setelah Jepang menduduki Indonesia, mereka membentuk BPUPKI yang bertugas untuk merancang undang-undang dasar dan merumuskan dasar negara. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 16 Juni 1945 oleh BPUPKI. BPUPKI tersebut beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi bangsa Indonesia merdeka, yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh perumus tersebut antara lain Dr. Haji Manwedyo Diningrat, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Pangeran Purboyo, dan masih banyak lagi. Latar belakang terbentuknya konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 itu bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Namun, janji hanyalah janji. Penjajahan tetaplah penjajahan yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan itu tiba.
Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tak lagi bisa ditawar-tawar dan harus segera diformulasikan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat tatkala Undang-Undang Dasar 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.